Hello everyone, welcome back to our special podcast ESC Talks. Talk more to know more. Kali ini spesial banget karena kita kedatangan tamu-tamu yang berprestasi, yaitu winner ESC Lingua Festival atau yang biasa kita sebut LFest. But for your information, bagi teman-teman di luar sana mungkin yang belum tahu dengan program kita yang satu ini, yaitu ESC Lingua Festival ini merupakan salah satu ajang lomba bahasa Inggris yang diselenggarakan oleh organisasi kami sendiri, yaitu English Study Club yang diikuti oleh seluruh peserta dari berbagai sekolah tingkat SMA, MA, SMK seprovinsi NTB. Nah, kali ini kita akan ngobrol langsung sama winnernya yang udah kami undang. Langsung saja kita sapa ya. Halo winners, apa kabar? Baik, baik. Tapi sebelum kita ngobrol lebih lanjut ya, mungkin kita perkenalan diri dulu karena pepatah yang sering kita dengar itu tak kenal maka tak sayang gitu. Mulai dari mana dulu nih? Ya dari ini aja, perkenalan diri dulu. Hi everyone, my name is Naila Adin, Naidin for short. Aku dari Mandua Mataram dan aku salah satu perwakilan winner dari debate. Nama saya Azra Al-Kafi, aku dari Mandua Mataram, dan saya sendiri adalah salah satu perwakilan dari lomba speech. Halo, my name is Anissa Aulia Maulida, and I'm from Mansatu Lombok Timur, and I'm the winner of essay competition. Jadi Azril ini merupakan salah satu perwakilan ya, karena kebetulan the first winner-nya ini lagi berhalangan hadir gitu teman-teman. Jadi aku mau nanya nih, kesibukan kalian belakangan ini apa sih? Atau mungkin lagi fokus belajar atau emang lagi nyiapin lomba atau apa gitu? Dari kamu aja. Mungkin kalau aku, since I was 12th grader, I think aku kesibukanku juga belajar, tapi alasan aku ikut LFest kemarin itu buat persiapan lomba. Karena kebetulan aku tuh juga lolos jadi delegasi NTB buat di LDBI nasional. Kalau dari saya sendiri, kesibukan saya belajar dan juga ya mau siap-siap untuk ikut banyak-banyak lomba lain lah. Untuk saya sendiri, karena kelas 12 juga sibuk belajar juga, terutama untuk persiapan TKA. Kemudian ada persiapan lomba juga, yaitu lomba karya ilmiah. Oh iya, karena emang basicnya ESA ya. Aku mau nanya lagi nih, karena kalian emang udah jago banget bahasa Inggrisnya ya. Kalian ini emang belajarnya itu pure dari sekolah atau emang kalian ada kursus tambahan mungkin di luar atau memang otodidak gitu? Honestly, I didn't really remember the first time I was speaking English karena mungkin karena dibiasain dari kecil ya. Aku sih nggak inget kalau misalnya aku bisa bahasa Inggris, tapi sejauh ini I didn't take any courses buat English. Oh, jadi nggak ikut kursus sama sekali gitu. Tapi kamu ada ikut kayak apa sih namanya sekumpulan gitu di sekolah? Oh iya, aku ikut Manda English Club, adik kelas aku juga. Oh iya. Itu klub bahasa Inggris gitu, dan di sana mulai sering turun-turun lomba debate, speech dan sebagainya. Kalau dari saya sendiri, ya masih belum terlalu jago lah mungkin bahasa Inggrisnya, tapi masih bisa lah. Juga sedang kursus di UPA Bahasa Unram, sama sering nonton film bahasa Inggris, jadi terbiasa kita ngomong bahasa Inggris. Iya, karena kan di sana mungkin kamu translate-nya kamu cantumin translate Indo apa enggak? Enggak usah. Oh iya, itu lebih bagus sih emang. Anissa sendiri? Untuk saya sih sama ya, nggak ingat juga kapan mulai belajar bahasa Inggrisnya. Bisa dibilang sih otodidak sih. Oh, kalau aku boleh tahu nih, persiapan kalian kemarin sebelum ikut lomba itu gimana? Kalau biasanya dari debate itu seminggu sebelum kita lomba itu ada intensifnya. Jadi persiapan kita biasanya kita sparring, diajar sama coach kita. Juga kemarin kan turun 2 tim ya dari Mandua, jadi kita sparring sama tim satunya lagi. Kalau dari speech sendiri sama kayak debat. Kita persiapin dari 1 minggu sebelum lomba, kita juga udah banyak-banyak latihan.
Kalau untuk essay biasanya karena temanya sudah ditentukan, jadi kita mencari ide dulu, biasanya ide apa yang mau diambil sesuai tema yang ditentukan sama panitia, kemudian konsul judul dengan guru pembimbing dan apa topik yang ingin diangkat. Wah, lumayan panjang ya. Aku mau nanya perasaan kalian pas diumumin jadi winner. Itu kan biasanya heboh banget, apalagi kalau satu tim gitu kan ya. Jujur, aku sama teammate aku, we expect this, tapi kayak, aduh, I'm not trying to offense anyone, tapi aku sama teammate aku emang ditunjuk sama alumni-alumni sama coach-coach kita buat jadi power team gitu. Jadi tiap angkatan tuh harus ada power teamnya kan. Nah, so there's bigger pressure for us. Jadi kayak kita juga ya setiap malam walaupun bukan jadwalnya latihan, kita tetap latihan gitu. Jadi pas diumumin winner, ya sedikit kaget karena this is the first time in 12th grade kita menang as a team. Kalau dari saya sendiri, ya masih kalah lah. Karena masih baru-baru nyoba pengalaman, kebetulan masih kelas 10. Oh iya, masih ini ya, masih bisa di-upgrade lagi. Karena kan masih banyak lomba-lomba yang bisa kita ikutin. Kalau untuk saya sih senang ya pasti pas diumumin dapat juara, kemudian juga sebenarnya nggak terlalu berekspektasi dapat juara juga. Itu sih jadi kayak kaget gitu pas diumumin. Lawannya kemarin gimana yang esai itu? Lumayan beratkah atau Lumayan berat sih menurut saya. untuk yang debate aku mau nanya nih. Menurut kalian kunci penting dalam memenangkan suatu debate itu apa? Apakah ada kunci tersendiri nih dari tim kalian? Sebenarnya kalau debate itu kan menurut aku nggak semata-mata tentang banyak bawa data gitu kan, tapi proses analisisnya. Jadi menurut aku kalau misalnya kalian mau menang debate dan kalian coba debate itu nggak usah pikirin bawa data-data dari trusted source gitu, tapi analisis berpikirnya kayak kenapa pada akhirnya impact atau kenapa bisa ke impact itu ada. Jadi prosesnya itu bisa dijelasin dan itu juga biasanya jadi tipping point kenapa juri-jurinya itu menangin debat. Karena aku juga udah debat lumayan lama since I was kelas 10 mungkin ya. Jadi kayak ya aku tahu kalau misalnya debat itu agak fluktuatif juga. Tapi bukannya data itu penting ya? Depends. Kalau misalnya kita tuh kan ngomongin kalau yang kemarin LFAS itu kan pakai debat AP ya kalau nggak salah Asian Parliamentary. Jadi kalau misalnya debat-debat USDC, AP atau BP itu data itu nggak penting kecuali kalau misalnya debatin kayak debat hukum, debat keluarga negaraan mungkin itu penting banget ya bawa data. Tapi kalau yang ini I don't think so. Jadi depends ya, tergantung sistemnya. Yang Kalau dari speed sendiri, intinya tuh cuma satu. Kita harus percaya diri. Percaya diri itu paling penting, kalau kata pelatih saya. Kalau untuk esai sih bagaimana kita menyampaikan argumen kita itu dengan baik ya, jadi bisa dibaca dengan orang itu, orang bisa memahami ide yang kita tulis, kemudian juga ide kita juga didukung oleh data-data dari berbagai sumber, bisa penelitian orang atau website-website resmi gitu. ya karena kan karya ilmiah ya, jadi harus terpercaya karena itu tulisan nanti bakalan terpublish, mungkin bakalan ada yang gunain. Aku mau nanya lagi, Kak Dibet, pas berhadapan dengan lawan, argumen mereka ini lebih kuat gitu, gimana kalian menghadapinya? Kalau aku karena ya aku juga udah terbiasa ikut debat, I try to be as calm as possible karena kayak kalau misalnya dilihat kita panik juga pasti nanti lawannya kayak oh, nggak bisa nih, bisa lah kita lawan dia. Jadi kayak jadi try to be as calm as possible dan sebenarnya semua argumen itu ada aja bantahannya. Jadi kayak kita coba cari apa ya bolongnya di mana biar nanti pada akhirnya kita bisa tackle argumennya mereka gitu. Jadi kayak there's no idea yang nggak bisa di tackle sebenarnya. Mau nanya nih, lagi satu, misalnya kalian tiba-tiba bingung mau
ngebantah argumen mereka. Biasanya kalian itu ngelakuin apa? Senyum aja gitu atau misalnya kalian terlihat mungkin yang nggak bikin lawan berpikir, "Oh, ini dia lagi panik nih," gitu? I think kalau misalnya menurut aku sendiri ya, aku nggak pernah sih kayak begitu. Karena biasanya kalau misalnya ada argumen dari lawan yang bagus ya, I try to respond it as I capable of. Tapi kalau misalnya pun ada argumen mereka yang bagus, tapi aku nggak respon, biasanya ini teman aku minta biasanya coba dia di sum up debatnya gitu. Biasanya kan di reply kan ya. Jadi nanti itu bakalan di sum up debatnya kayak gimana, terus apa yang kurang dari lawan dan apa yang kurang dari kita. Jadi menurut aku nggak begitu pernah miss argumen lawan dan kayak nggak ngerespon gitu sih. Terus kalau misalnya lagi nge-delivered argumenmu nih, tiba-tiba ada yang mau ngajuin tapi kamu belum selesai, itu kamu terima bagaimana? Aku biasanya pakai cara cara kakak kelasku, he's a good debater, dan aku sering ikutin caranya. Jadi biasanya kalau misalnya aku lagi speech, aku either nolak atau enggak, aku buka nanti. Jadi kayak pas aku lagi speech nih, terus habis itu nggak ada yang mau POI, tapi aku buka POI-nya. Is there any POI? Terus aku hitung 1, 2, 3. Kalau nggak ada, ya udah nggak aku ambil. Kalau ada, aku ambil gitu. Ngikutin ya? Iya. Nah, untuk yang menang speech-nya, aku mau nanya, mungkin berkaitan juga ya sama yang debate, karena ini tentang public speaking. Gimana cara ngelatih public speaking biar lebih pede di panggung gitu kan, secara kita ditonton banyak orang gitu. Kita sering latihan di depan teman-teman, di depan orang tua juga, latihan speech. Juga saya suruh orang tua saya koreksi di mana letak salahnya. Gitu. Sama yang paling penting juga kita harus selalu berpikir positif. Jangan terlalu banyak pikiran negatif. Karena nanti kalau kita terlalu banyak pikiran negatif itu kan kita jadi kayak wah tiba-tiba kita jadi lupa momen. Gitu sih. Kalau dari kamu ada nggak tipsnya buat teman-teman? Sama sih seharusnya. Kalau aku biasanya sering ngomong sendiri dan kayak coach coach aku juga selalu ngelatih kayak ya nggak apa-apa yang penting ngomong. Dan kayak kita kan ada waktunya ya di debate juga. Jadi kayak kita tetap di push gitu buat misalnya ngomong di atas 7 menit gitu, ngomong di atas 10 menit gitu. Jadi kayak lama-lama kebiasaan jadinya ya makin pede aja. Itu mungkin salah satu, apa namanya, aku juga awal pengen bisa ngomong bahasa Inggris itu ngelatih di depan cermin sebelum ke banyak orang gitu. Oh, kalau dari Yamanisa ada nggak? Sama sih yang biasanya latihan di depan cermin juga biar lancar gitu. Aku mau nanya ke kalian berdua nih, by the way kalian kan satu sekolah ya, yang ngerangkap langsung 2 lomba sekaligus diambil nih teman-teman di program kita. Aku mau nanya lagi, kalian ini nggak ada yang saling kenal apa nggak? Kalian berdua saling kenal apa nggak sebelumnya? Atau emang udah kenal di lomba atau gimana? Kebetulan dia adik kelas aku, jadi mungkin aku kenal dia dan kita biasanya juga sering latihan rutin tiap minggu gitu, gabung jadi kayak I've met him once. Tapi kalau kalian misalnya latihan rutin itu pas ada lomba itu berapa kali sekali? Atau misalnya nggak ada lomba nih kalian tetap, latih diri sendiri apa gimana? Atau punya jadwal sendiri nggak dari sekolah kalian? Kalau kita itu biasanya selalu latihan rutin itu seminggu sekali. Tapi kalau misalnya mau lomba itu fokus intensif amin seminggu sebelum lombanya gitu. Di luar dari itu kita masih bisa latihan sendiri kalau misalnya emang ada coach, kalau misalnya kita ada insentif juga dari diri kita sendiri. Kalau dari Winner Essay sendiri bisa ceritain sedikit nggak, tentang isi atau ide utama dari esai yang kamu menangkan kemarin di lomba kami? Untuk isi yang pertama kan di sini ada 2 isi yang dibuat. Pertama untuk babak penyisihan itu saya mengangkat tentang bagaimana cara meningkatkan literasi membaca di Lombok Timur melalui komunitas Duta Baca. Nah, di Lombok Timur itu ada komunitas Duta Baca di mana mereka memiliki berbagai peran untuk meningkatkan literasi membaca generasi muda di Lombok Timur. Mereka itu ada berbagai program yang mereka lakukan, ada lapak buku, kemudian ada kemah literasi, dan banyak lagi sih program-program yang mereka lakukan.
Kemudian untuk yang di babak final itu saya mengangkat mengenai bagaimana meningkatkan literasi finansial melalui game digital. Dimana kan anak generasi muda sekarang ini biasanya banyak yang main game. Nah, bagaimana kita meningkatkan literasi finansial mereka melalui game itu biar lebih menarik dan mereka nggak bosan gitu. Iya, keren sih ya, karena dia ngangkat sesuatu yang menyesuaikan dengan kaum muda yang sekarang, di mana kita itu sering main game dan gimana dari game itu kita bisa menghasilkan uang. Mau lanjut ke yang esai lagi ya, aku mau nanya bagian tersulit kamu pada saat nyusun esai itu apa? Bagian tersulitnya sih sebenarnya kayak bagaimana menyusun kata-katanya itu biar ide yang di otak kita itu bisa tersalurkan dengan baik dan benar, kemudian bisa dimengerti oleh pembaca nantinya. Kemudian juga dalam mencari data-data, biasanya kayak nyari data di jurnal itu yang cocok dengan isi kita itu gimana gitu. Itu sih bagian tersulitnya. Pada saat kamu nulis esai, biasanya inspirasi yang bisa datang pas kamu nulis esai itu dari mana? Ada inspirasi tersendiri kah mungkin atau gimana? Biasanya untuk nyari ide itu sih mulai dari membaca juga ya. Biasanya membaca jurnal-jurnal orang atau bisa lihat dari lingkungan sekitar masalah yang lagi booming apa gitu. Jadi biar esai yang dibuat juga bisa sesuai dengan kondisi-kondisi saat ini. Tapi kamu mulai tertarik buat nulis esai itu kapan? Mulai tertarik untuk menulis esai itu dari kelas 10 sih karena masuk ekskul kir juga di sekolah. Jadi belajar menulis esai itu juga dari kelas 10. Karena kalau kita ngerangkai segitu banyak tuh kadang kesusahan ya. Jadi kita harus banyak-banyak membaca supaya kita juga tahu, supaya kita juga punya inspirasi buat nyusun esai. Mmm, Motivasi buat peserta berikutnya ini ada nggak sih buat, apa namanya, peserta LPS tahun depan? Supaya bisa menang kayak kalian bertiga. Oh, Menurut aku, ya udah pede-pede aja. Di debat tuh nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Yang penting kamu bisa jelasin proses analisisnya kayak gimana dan ya jam terbang juga penting sih. iya bener jam terbang. Jadi di debat itu nggak ada yang salah, nggak ada yang bener. Perkuat argumen kalian. Dari speech ya tentu. Pertama harus percaya diri, banyak latihan itu juga penting banget supaya kita jadi terbiasa dan tambah pengalaman. Sama lagi satu, jangan lupa terus berdoa. Jangan lupa terus berdoa teman-teman, itu yang terpenting. Kalau untuk isi juga sering-sering latihan sih juga buat menulis-menulis gitu, kemudian banyak cari-cari data yang mendukung opininya juga, kemudian ya berdoa juga. Jadi buat teman-teman di luar sana ini ada sedikit sudah dijelaskan tips, cerita mereka bagaimana, terus pengalaman mereka, terus motivasi buat, champion berikutnya itu gimana. Wah seru banget ya kita ngobrol sama 3 winner sekaligus di sini kita undang dari, apa namanya, pemenang LVS tahun lalu. Jadi itu, sedikit cerita dari teman-teman winner LVS, seru banget bisa ngobrol dengan kalian langsung. Thank you banget udah hadir di podcast kita kali ini, di IASI Talk, Talk More to Know More.